Kita berada di pihak yang benar. Kita berada di atas akidah yang benar. Kita berada di atas agama yang benar, yang telah ditetapkan oleh Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah akan memenangkan agama ini, karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu yang kurang dari kita tidak punya tekad. Sebagaimana kita ingat ayat Al-Quran ketika menggambarkan bagaimana ayah manusia Nabi Allah Adam alaihi salam, dinyatakan di dalam Al-Quran, walaqad ahidna Adam min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Adam benar, Adam berada di atas petunjuk Allah. Dia seringkali diingatkan oleh Allah, jangan kamu dekati pohon khuldi itu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak mendapati dalam dirinya tekad yang kuat. Tekad inilah yang tidak ada dalam diri kaum muslimin. Alhamdulillahilladzi katabal izzata lil mu'minin wa ja'alal masjidal aqsa qiblatal ula lil muslimin wa masra nabiyyihimil amin wa mi'rajahu ila as-samawatil ula. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita senantiasa saling mengingatkan, saling mewasiatkan satu sama lain di antara kita dengan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguh kata Allah, kami telah mewasiatkan, kami telah wajibkan, kami telah menetapkan kepada orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian, dan juga kami tetapkan untuk kalian wahai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anittaqullah. Hendaklah kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasiat takwa adalah sebaik-baik wasiat yang kita tinggalkan untuk diri sendiri, untuk anak cucu kita, dan untuk mengingatkan kepada seluruh umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana wasiat yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika ajal menjemput keduanya.
Ma ta'buduna min ba'di, wahai putra-putraku, apa yang akan kalian sembah sepeninggal aku kelak? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Sungguh kami wahai ayah akan tetap teguh dan istiqamah untuk menyembah Tuhanmu dan Tuhan kakekmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, dan kami senantiasa akan terus-menerus menjadi hamba Allah yang berserah diri kepadanya. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin, wahai putra-putraku, sungguh Allah telah memilih untuk kalian semua agama yang lurus. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka jangan kalian mati kecuali kamu semua berada dalam keadaan muslim. Masyarul muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan adalah benteng yang terkuat, senjata yang paling ampuh dalam melawan kezaliman. Hadirin masyarul muslimin rahimakumullah, hari ini kita memperingati 56 tahun tragedi pembakaran Masjidil Aqsa yang dilakukan oleh seorang ekstremis Yahudi. Seorang ekstremis Yahudi, imigran jauh-jauh datang dari Australia. Australia negeri tetangga kita. Seorang ekstremis Yahudi, anak muda, punya keyakinan yang kuat, punya tekad yang membaja, rela dia meninggalkan tanah kelahiran bapak dan moyangnya di Australia untuk sengaja tinggal di Palestina. Anak muda ini sedang memperjuangkan sesuatu. Bukan pada waktu itu Australia tidak ada hashtag kabur aja dulu, nggak ada. Yahudi di Australia makmur, Yahudi di Amerika makmur, Yahudi di Eropa makmur, Yahudi di Afrika Utara juga makmur, saudara. Mereka tidak pakai hashtag kabur aja dulu dari negaranya untuk capek-capek datang menyeberang lautan. Saya yakini sebagai negeri yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Dan mereka lebih daripada itu mempersiapkan agenda untuk merebut dan untuk menghancurkan Masjidil Aqsa selama ratusan tahun lamanya. Mereka siapkan semua sumber daya. Mereka siapkan sumber resource yang besar. Melakukan lobby-lobby politik, melakukan intrik-intrik politik, melakukan makar-makar di berbagai belahan dunia hanya untuk satu tujuan, untuk kembali ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan mereka, walaupun keyakinan itu adalah palsu dan sudah kadaluarsa. Tapi mereka punya keyakinan, dan keyakinan itu yang membentuk aksi yang nyata. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah dipersiapkan umat Islam? Apa yang sudah dibentuk oleh kaum muslimin untuk merebut kembali Masjidil Aqsa, kiblat pertama kita, tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negeri para nabi dan rasul, pusat peradaban tauhid sejak masa Nabiullah Ibrahim alaihi salam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kehormatan untuk diisra dan dimi'rajkan dari Baitul Maqdis, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Apa yang sudah kaum muslimin lakukan selama kurang
7 tahun. Sejak Israel mendeklarasikan negaranya di atas tanah jajahan yang diduduki, tanah Palestina. Apa yang sudah dilakukan oleh kaum muslimin sejak 56 tahun yang lalu ketika terjadi tragedi pembakaran Masjidil Aqsa, yang apinya melalap dan menghancurkan mimbar Salahuddin yang dipahat langsung oleh Sultan sebelumnya Nuruddin Zangki, yang kemudian diamanahkan kepada anak ideologisnya Salahuddin Al-Ayyubi. Wahai anakku, bawa mimbar ini nanti ketika engkau berhasil membebaskan Masjidil Aqsa. Umat Islam tidak bisa melakukan apa-apa, padahal kita punya sumber akidah yang kuat. Padahal kita punya sumber daya, resource, kekayaan alam, finansial. Negara-negara Islam bukan negara-negara bodoh dan terbelakang. Negara-negara Islam bukan negara yang tidak punya resource. Negara-negara Islam bukan tidak punya kekuatan militer. Negara Islam bukan yang tidak punya sumber daya alam yang cukup untuk menghimpun kekuatan, merebut kembali Masjidil Aqsa sebagaimana yang dilakukan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dari umat ini adalah kita terjajah oleh hawa nafsu kita. Kita terjajah oleh syahwat kita. Umat Islam dan negeri-negeri Islam terjajah oleh pemimpin-pemimpinnya sendiri yang tunduk kepada agenda dan kepentingan Barat. Kalau dulu Sultan Bayazid II dari Turki Utsmani tidak bisa menyelamatkan Granada yang runtuh pada tahun 1492. Kenapa? Karena putra Sultan Muhammad Al-Fatih, Jam Sultan, ditawan, dipenjara. Dia tertawan oleh kekuatan gereja Katolik Roma, sehingga Sultan Bayazid II tidak bisa melakukan hal yang signifikan untuk menyelamatkan umat Islam di Granada 1492. Kalau saat itu raga dan fisik saudara kandung Sultan Bayazid II tertawan, tetapi sultannya tidak tertawan dan hidup merdeka jiwa, akal dan pikirannya, hanya karena untuk menjaga keutuhan wilayah Ottoman Turki. Sebab kalau saudara kandung Sultan Bayazid II ini dibebaskan dan dibiarkan untuk memecah belah kekuatan Ottoman Turki, terbelah menjadi dua, maka tidak ada lagi kekuatan Islam yang signifikan di Eropa. Itu kondisi zaman dulu. Ketika itu juga Ottoman Turki tidak memiliki atau belum memiliki kekuatan armada laut yang kuat, yang sangat kuat untuk melawan dominasi kekuatan Katolik Eropa di Laut Mediterania. Tapi kondisi itu sekarang berbeda, saudara. Dulu umat Islam tidak bisa mencegah kejatuhan Granada, dan sekarang kita harus berintrospeksi. Jangan sampai kita tidak bisa mencegah kejatuhan Palestina untuk yang kesekian kalinya. Jangan sampai kita kehilangan Gaza untuk yang kedua kalinya. Setelah Gaza diokupasi oleh Israel, setelah mereka menang dalam Perang Arab 1967, dan secara de facto wilayah Gaza yang dulu di bawah otoritas Mesir kemudian dicaplok oleh Israel sampai mereka keluar pada tahun 2005. Gaza merdeka, satu-satunya wilayah Palestina yang merdeka dengan izin Allah Ta'ala sampai detik ini. Kita tidak ingin kehilangan Gaza diduduki dan dijajah kembali oleh Zionis Israel. Kalau dulu
Tandingan Sultan Ottoman ditawan raga dan fisiknya. Sekarang penguasa-penguasa negeri Muslim ditawan bukan karena diancam oleh musuh, bukan karena diancam negerinya akan dicaplok dan dijajah, diduduki oleh musuh, tetapi mereka ditawan dan tertawan karena mereka ingin menjaga kursi-kursi kekuasaannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ekstremis Yahudi anak muda ini perlu kita contoh. Bukan contoh keyakinannya yang batil, tapi tekadnya yang membaja. David Ben Gurion, Golda Meir, Benyamin Netanyahu, segila-gilanya mereka dan sekafir-kafirnya mereka, ada satu hal yang perlu kita ambil pelajaran dari mereka. Bahkan sebelumnya, para pendiri negara Israel bertekad mulai dari Theodor Herzl, sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya iblis-iblis bermuka manusia itu, kita perlu mengambil satu pelajaran dari mereka. Ketika orang yang batil, orang yang salah memiliki tekad kekuatan untuk mewujudkan cita-cita dan ambisinya. Kita berada di pihak yang benar, kita berada di atas akidah yang benar, kita berada di atas agama yang benar, yang telah ditetapkan oleh Allah. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Allah akan memenangkan agama ini karena Islam itu adalah satu-satunya agama yang diridhoi dan direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi satu yang kurang dari kita tidak punya tekad. Sebagaimana kita ingat ayat Al-Quran ketika menggambarkan bagaimana ayah manusia Nabiullah Adam alaihi salam dinyatakan di dalam Al-Quran, walaqad ahidna Adama min qablu fanasiya walam najid lahu azma. Adam benar, Adam berada di atas petunjuk Allah. Dia seringkali diingatkan oleh Allah, jangan kamu dekati pohon khuldi itu, tetapi dia lupa. Dan kami tidak mendapati dalam dirinya tekad yang kuat. Tekad inilah yang tidak ada dalam diri kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Ta'ala. Tahun 69 Yahudi berhasil menistakan Masjidil Aqsa. Dan mereka mencoba menghapus simbol perlawanan umat Islam. Namun api yang mereka nyalakan itu tidak akan memadamkan semangat umat ini, insya Allah. Akan tetapi yang lebih dahsyat dan harus kita lebih waspadai dari sekedar api yang pernah membakar mimbar Salahuddin tahun 69 itu, 56 tahun itu adalah api proyek Zionis yang tidak pernah padam hingga detik ini. Dan mereka sudah menyatakan dengan terang-terangan bahwa saya kata Benyamin Netanyahu, seolah mendapatkan mandat dari Tuhan untuk mewujudkan Israel Raya sebagaimana yang ditetapkan dalam kitab Taurat. Inilah api Zionis yang tidak pernah padam hingga hari ini. Kenapa? Bukan apinya yang kuat, bukan apinya yang besar, tetapi kita umat ini yang tidak mau dan tidak mampu memadamkan api itu. Jamaah sekalian dirahmati Allah, setiap hari Masjidil Aqsa digerogoti dengan penggalian, penodaan, penyerbuan, pembagian ruang dan waktu hingga rencana mereka untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan untuk dibangun kuil palsu mereka yang disebut dengan Bait Suci Sulaiman yang ketiga. Dan peristiwa Taufanul Aqsa, Badai Al-Aqsa ini tidak lain dan tidak bukan adalah upaya dari saudara-saudara kita perlawanan Palestina untuk menjaga dan mencegah agar proyek Zionis itu yang sudah di depan mata, mereka sudah persiapkan semua perangkat-perangkat ritual untuk menghancurkan Masjidil Aqsa.
Mereka sudah persiapkan, kondisikan semua negara-negara Arab untuk bisa melakukan normalisasi politik dengan Zionis. Ketika semua dunia Islam bungkam terhadap langkah-langkah kekufuran Yahudi ini, maka saudara-saudara kita berani mempertaruhkan nyawa dan harga diri mereka, berani untuk melakukan aksi serangan yang kita kenal dan akan terus tercatat dalam sejarah emas umat Islam sebagai Tufanul Aqsa tanggal 7 Oktober 2023. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di Gaza hari ini sedang dipaksa untuk membayar harga yang sangat mahal untuk melindungi Al-Aqsa dengan darah. Bahkan harus mereka bayar dengan kelaparan dan ribuan nyawa syuhada yang sudah lebih dari 61.000. Lebih dari 22 bulan rakyat Gaza diserang dengan bom, diblokade makanan dan obat-obatannya, dan mereka dibiarkan hidup di bawah reruntuhan. Semua itu kenapa? Mereka lakukan tidak lain hanya karena mereka berkata, "Lan natrukal Aqsa wahda." Kami tidak akan pernah meninggalkan Masjidil Aqsa sendirian. Allah Ta'ala berfirman, mengingatkan kita, "Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildani alladhina yaquluna Rabbuna Allah." Mengapa kalian tidak mau berjuang di jalan Allah dan membela orang-orang yang tertindas, baik laki-laki, wanita maupun anak-anak, yang mana mereka ditindas karena mereka menyatakan Tuhan kami adalah Allah. Wahai umat Rasulullah, wahai kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jangan sampai kita bisu, jangan sampai sehari pun kita tidak memikirkan nasib Al-Aqsa ini. Jangan sampai kita diam, bahkan kita belagak, tidak tahu, pura-pura bodoh. Kita tidak menyatakan penolakan kita yang keras ketika Al-Aqsa diinjak-injak, ketika Gaza disembelih, ketika saudara-saudara kita terancam dengan kelaparan. Bahkan ada yang tega menyatakan bahwa kelompok perlawanan Palestina adalah kelompok teroris. Mereka adalah pemberontak. Jihad Palestina di Gaza itu tidak syar'i. Para pejuang Palestina hanya enak hidup sembunyi di gorong-gorong. Mereka adalah penyebab genosida yang terjadi saat ini di Gaza. Dan aksi Israel, aksi militer Israel itu hanyalah reaksi saja dari perbuatan mereka, sehingga umat tidak memihak kepada para pejuang Palestina di garis depan. Itulah yang sekarang menjadi silabus kajian kelompok Zionis mengaji, saudara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahsaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka peristiwa pembakaran Al-Aqsa yang terjadi 56 tahun yang lalu dan genosida Gaza yang kita saksikan sudah 22 bulan terakhir harus menuntut kita untuk bergerak dan berbuat nyata. Harus kita kuatkan kembali tekad kita. Harus kita asah kembali sebelum kita mengasah senjata yang ada di tangan kita. Kita harus mengasah iman dulu. Jangan-jangan iman kita sudah tumpul.
Jangan-jangan iman kita sudah redup. Jangan-jangan karena pengaruh doktrin Zionis mengaji, lalu kemudian kita tidak mau dan tidak mendoakan saudara-saudara kita di jalur Gaza. Apa yang harus kita lakukan untuk bergerak dan berbuat nyata? Mari kita terus berdoa untuk kemenangan Gaza dan penjagaan Al-Aqsa, karena doa adalah senjata mukmin. Tidak boleh kita putus harapan. Innahum ya'lamuna kama ta'lamun, kata Allah. In takunu ta'lamun, kalau kalian terluka, kalau kalian berdarah-darah, maka ketahuilah mereka juga terluka dan merasa sakit. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, yang tidak mereka miliki. Senjata yang ada pada diri kalian orang-orang beriman adalah kalian punya harapan. Kalian harus menanamkan cita-cita dan harapan yang baik ini kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah turunkan pertolongannya. Tetapi memohon pertolongan Allah saja tidak cukup. Harus ada ikhtiar dan usaha kita, bantuan nyata, harta kita, tenaga dan dukungan kita bagi saudara kita yang diblokade. Yang ketiga adalah suara lantang dari seluruh kaum muslimin dan pemimpin-pemimpin Islam untuk menolak penjajahan Zionis, menolak normalisasi, menolak proyek Abraham Accord dan Abrahamic Religion, serta menolak diam atas kezaliman yang ada. Yang keempat, mari kita didik generasi-generasi muda kita agar mencintai Al-Aqsa, agar mereka mengenal Palestina dan membenci segala bentuk penjajahan. Dan yang terakhir, yang kelima, mari kita terus-menerus memboikot produk-produk Zionis dan pendukungnya, agar kita tidak menjadi penopang musuh yang sedang menumpahkan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ali bifadlika kalimatil haqqi wad din. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma ruddal masjidal aqsa ilal muslimina raddan jamila. Allahumma ruddal masjidal aqsa ilal muslimina raddan jamila. Allahumma ruddal masjidal aqsa ilal muslimina raddan jamila. Allahumma qawwi shaukatal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin ala a'daika a'daid din ya rabbal alamin. Allahumma munzil al-kitab wa mujri as-sahab hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Allahumma alayka bil yahudil ghasibin wa man walahum. Allahumma farriq jam'ahum wa shaddid shamlahum وزلزل الأرض من تحت أقدامهم واجعل تدبيرهم تدميرهم واجعل تدبيرهم في نحورهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting,
tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu. Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibroh atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute mempersembahkan buku Kronik Perlawanan Palestina karya Muhammad Ilhami, peneliti sejarah Arab terkemuka. Buku ini menyajikan ringkasan sejarah Palestina modern dan kontemporer, mulai dari kemunculan gagasan kembalinya Yahudi ke Palestina hingga momen meletusnya badai Al-Aqsa pada 7 Oktober 2023, sebuah peristiwa besar yang hingga kini belum berakhir. Pembahasan dalam buku ini mencakup akar-akar ideologi Zionisme, kondisi yang melingkupi berdirinya gerakan Zionis oleh Herzl, alasan di balik keberhasilannya yang tidak mampu dicapai oleh para pendahulunya, serta bagaimana situasi masyarakat Palestina di akhir era Kekaisaran Utsmaniyah. Selain itu, dijelaskan pula bagaimana dunia barat berhasil menanamkan benih Zionisme yang jahat dan asing di tanah suci ini, dan mengapa bangsa Arab beserta dunia Islam di belakangnya tidak mampu mencegah penanaman benih tersebut, apalagi menghentikan pertumbuhannya yang tampak aneh, cepat, bahkan melesat seperti roket. Buku ini juga mengulas lahirnya perlawanan rakyat Palestina, tahapan perkembangannya, faktor-faktor yang mempengaruhi kekuatannya, serta momen-momen penting yang menentukan kemajuannya atau kemundurannya. Buku ini menjelaskan mengapa pada masa tertentu gerakan-gerakan non-Islam lebih menonjol dibandingkan gerakan-gerakan Islam, dan bagaimana gerakan Islam kemudian mengambil alih peran tersebut. Gerakan Islam inilah yang memimpin pembebasan wilayah pertama di Palestina, yakni Jalur Gaza, sebuah wilayah yang telah melalui 5 pertempuran besar sebelum akhirnya
mengejutkan Israel dan dunia dengan melancarkan serangan luas terhadap Israel. Buku ini diakhiri dengan sejumlah kesimpulan pemikiran dan politik yang diambil dari sejarah kronik perlawanan Palestina. Dapatkan sekarang juga. Hubungi segera admin order buku-buku pilihan di www.fahamalquran.com atau WhatsApp 0877 7063 7192. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Al-Quran. Baitul Maqdis Institute, ilmu memimpin pembebasan Masjid Al-Aqsa.